Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yakhtalifu fihi hukmu dzakari wal unsa fi shalah. Fasal menerangkan tentang perbedaan hukum salat antara perempuan dan laki-laki. Kama qala, seperti yang telah disampaikan oleh musannif atau si pengarang kitab ini, wal mar'atu tukhalifur rijal halatas sholati fi khamsati asya. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki ketika sholat itu di 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang membedakan antara sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan. Yang pertama, ammal awalu farrojulu aizakaru wa inka nasobiyanu mayizan yukhafiya ayyukhrija mirfaqohi ila jambaihi fi ruku'i wa sujudih litibai. Yang pertama adalah sholatnya laki-laki, meskipun itu anak kecil, tapi yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz, yang sudah pinter, yang sudah wajib untuk sholat, yaitu yang pertama adalah yukhafi ayyukhrija mirfaqohi il anjambaihi fi ruku'i wa sujudih. Ketika ruku' dan sujud, seorang laki-laki itu hendaknya melebarkan antara siku dan anggota tubuhnya. Jadi melebarkan antara siku dan tubuhnya ketika ruku'. Jadi ketika ruku' itu agak dilebarkan. Kalau laki-laki seperti ini agak dilebarkan. Nah, langsung saya baca kalau perempuan. Wa amal mar'atu wal unsa wa in kanat saghiratan al awalu tudammu ila ba'di tulsiku. Ketika perempuan, lah kalau laki-laki itu melebarkan antara tangannya ini ketika rukuk itu dilebarkan, jadi agak diberi jarak. Tapi kalau perempuan itu hendaknya menempelkan atau merapatkan, jangan terlalu diberi jarak yang terlalu lebar. Jadi ketika rukuk perempuan itu hendaknya lututnya ini agak disempitkan dan tangannya ketika ruku itu agak menempel ke tubuh. Tapi kalau laki-laki itu agak dilebarkan, jadi ruku seperti ini. Kalau perempuan ya agak begini, agak ditempelkan. Nah, ketika ruku kakinya kalau perempuan agak didekatkan, agak ditempelkan, ya tidak harus menempel tapi agak didekatkan. Tapi kalau laki-laki agak dilebarkan, antara satu dengan yang lain itu agak dilebarkan, dan tangannya ini sikunya itu agak tidak ditempelkan. Tapi kalau perempuan itu ditempelkan begini ketika sujud ataupun ruku. Ketika orang laki-laki wasani ayyukillah bidammi batnihi rafahu fi sujudi. Ketika sujud laki-laki ketika sujud hendaknya jarak antara kepala dan anggota tubuh dan perutnya itu hendaknya agak jauh, agak mengangkat kepalanya, agak mengangkat kepalanya tadi itu biar jauh. Batnuhu mi anfahidaihi, antara perut dan pahanya ini agak dijauhkan, seperti ini, dan tangannya agak dilebarkan seperti ini. Tetapi kalau perempuan wasani kita sukaban nabi fahidaihi, kalau perempuan itu hendaknya fisudul liana wastarwa. Kalau perempuan itu hendaknya antara perut dan paha itu hendaknya ditempelkan atau didekatkan, lebih dekat. Jadi ketika begini kesimpulannya, kalau laki-laki ketika sujud jadi agak begini, agak maju, sekiranya antara perut dan paha itu tidak menempel atau tidak berdekatan. Akan tetapi ketika perempuan sujud itu antara perut dan pahanya itu kalau bisa menempel atau jaraknya dekat. Jadi kalau sujud seperti ini, jangan terlalu
jangan terlalu maju, dan tangannya agak menempel seperti ini, agak disempitkan begini kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki agak dilebarkan dan agak maju. Jadi antara perut dan paha ini ada jarak yang lebih lebar, yang lebih jauh. Kalau perempuan antara paha dan perut itu lebih dekat, kalau bisa menempel, dan tangannya agak begini, agak menempel ke dadanya atau perutnya perempuan itu. Nah, seperti ini. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau laki-laki agak jauh, sekiranya antara dahi dan hidung itu lebih menempel seperti itu. Kalau laki-laki agak segini. Tapi tidak boleh laki-laki begini sujudnya, saking melebarkan jarak sampai tangannya begini, ya itu kurang baik. Yang bagus ya begini, secukupnya sajalah. Yang penting ada jarak antara perut dan dan paha, dan tangannya agak melebar. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan antara paha dan perut itu agak berdekatan, kalau bisa menempel, dan tangannya begini. Begitu juga ketika rukuk, sama begitu. Kalau laki-laki agak menjauh, agak dilebarkan pahanya ini, kedua paha, kedua lututnya, dan sikunya ini tidak menempel ke anggota tubuh, agak dikeluarkan. Kalau perempuan agak ke dalam, jadi ini agak ke dalam begini ketika ruku. Nah, itu kalau laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang ada laki-laki sujud tapi seperti perempuan begini. Nah, itu sujudnya perempuan. Kalau sujudnya laki-laki ya beda lagi seperti tadi itu. Saya kira bisa dipaham ya. Wasalisu ayajahara fi maudhi'i ajah fil maudhi'i jahra mutaqaddimu bayanu fil faslil qablahu. Kalau laki-laki ketika membaca surat, ketika dia menjadi imam, maka suaranya dikeraskan. Walisa su'anna, adapun ketika perempuan, nah ini saya langsung baca antara perempuan ini. Sebenarnya di kitab ini laki-laki dulu baru perempuan. Jadi untuk lebih mudah saya baca kedua-duanya bersamaan. Jadi kalau perempuan itu hendaknya ketika membaca surat itu suaranya sautaha in sholat bi hadratir rijal, suaranya agak dilirihkan, agak dipelankan, in sholat bi hadratir rijal, ketika dia sholat di situ ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya ada di sana. Sekiranya laki-laki itu tidak mendengar suara si perempuan. Seperti itu. Jadi kalau intinya kalau perempuan itu tidak boleh sampai keras, sampai kedengaran laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nah, kalau laki-laki itu hendaknya dikeraskan suaranya. Jadi kalau perempuan itu sebenarnya makruh ketika dia memakai pengeras suara, itu tidak boleh. Tapi kalau laki-laki tidak masalah. Lah, ketika imamnya laki-laki dan makmumnya perempuan dikeraskan tidak masalah, karena suara laki-laki itu bukan fitnah bagi perempuan, akan tetapi suara perempuan ketika didengarkan oleh laki-laki itu fitnah. Nah, seperti itu. Gitu. Daf'an bil fitnati. Lah, fitnah ini yang menurut fikih ini bukan berarti fitnah itu menimbulkan omongan yang hendak. Fitnah itu yang menimbulkan rasan-rasan. Wah, suaranya kok gitu, perempuan itu lah menimbulkan rasan-rasan. Lah di sinilah yang dimaksud dengan di fikih itu yang menimbulkan fitnah. Jadi hendaknya perempuan itu suaranya dilirihkan ketika dia sholat, dan sholat di situ di dekatnya ada seorang laki-laki, tidak boleh diperdengarkan kepada laki-laki. Jadi jangan pakai pengeras. Tapi kalau makmumnya perempuan semua ini dikeraskan tidak masalah. Sekiranya orang laki-laki yang bukan mahramnya tidak mendengarkan suaranya, itu perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi kadang-kadang fitnah itu yang membawa berkah kadang ada. Jadi fitnah bukan berarti fitnah yang omongan-omongan yang tidak baik, bukan tuh. Fitnah itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasan-rasan, yang menimbulkan sampai ada omongan-omongan, itu namanya fitnah kalau di sini. Bukan fitnah-fitnah seperti biasa, enggak. Jadi kadang-kadang suara perempuan itu kan mengandung fitnah. Tapi kadang-kadang fitnah itu menimbulkan berkah, ya bisa terjadi. Dulu itu ada santrinya Mbah itu, ini kalau nggak salah saya cerita seperti itu, mbah dari istri saya. Ada seorang santrinya Mbah perempuan, dia hafal Quran. Lah hafal Quran, dia hataman itu suaranya pakai pengeras.
Dan tanpa sengaja seorang laki-laki, ustadz laki-laki ganteng mendengarkan suara itu. Lah dia jatuh cinta dengan suaranya perempuan tadi, meskipun suara perempuan itu adalah sumber fitnah. Kalau di sini, tapi jangan diartikan fitnah-fitnah yang macam-macam loh ya. Ini fitnah itu menimbulkan omongan. Wah, suaranya kok gitu, menimbulkan syahwat apa? Lah itu namanya fitnah. Karena suara perempuan itu ya termasuk sumber fitnah. Karena menimbulkan syahwat, keinginan atau apa, itu kan suara perempuan kan seperti itu. Nah, cerita singkat, akhirnya si laki-laki tadi itu jatuh cinta gara-gara mendengar si perempuan ini baca Quran, khataman, dia hafal Quran. Sowanlah dia kepada Mbah, Yai, saya mau menikah dengan santrinya panjenengan. Loh, santri yang mana? Santri yang ngaji itu. Oh jangan, katanya Mbah. Kalau nggak salah cerita seperti itu. Oh jangan, nggak usah. Kenapa? Oh jangan, nggak usah, wis sama yang lain saja. Enggak, saya sudah jatuh cinta, sudah senang sama dia. Nggak mau. Akhirnya dia itu memaksa, akhirnya dipertemukan. Ternyata perempuan itu hafal Quran, ya wajahnya ya lumayan cantik, ya nggak tahu. Akan tetapi dia itu cacat, kakinya itu cacat. Nah, berhubung dia sudah suka karena mendengar suaranya tadi, mau tidak mau dia memang sudah mau dan dia sudah jatuh cinta, akhirnya menikah dengan itu. Jadi jangan terlalu kita mempunyai, wah itu fitnah suara perempuan, janganlah, jangan seperti itu. Ya kadang-kadang fitnah itu bisa menimbulkan berkah ya seperti itu. Tapi fitnah ini bukan fitnah omongan yang mengadu domba, loh, bukan. Itu sekilas cerita seperti itu. Warabi'u, adapun yang nomor 4, idza nabahu ay asabahu syai'an fi sholati. Ketika ada seseorang salah melakukan sholat, gerakan sholat atau bacaan sholat, dia salah melakukan gerakan sholat. Kalau laki-laki, cara mengingatkannya adalah sabbaha ay qala subhanallah. Ketika ada imam Allahu Akbar, dia lupa, tidak kunut, atau dia tidak tasahud, langsung berdiri. Pokoknya ada gerakan sholat, atau fardunya sholat, atau apapun yang dia tinggalkan. Atau dia sholat itu harusnya 4 rakaat, tapi dia 3 rakaat. Seharusnya dia kunut, tapi dia tidak kunut. Seharusnya dia tasahud awal, dia tidak tasahud. Nah itu ada suatu gerakan yang di situ gerakan itu ditinggalkan. Maka ketika makmumnya laki-laki dan imamnya laki-laki, cara untuk mengingatkan bahwa dia salah adalah dengan mengucapkan subhanallah. Seperti itu. Berbeda dengan perempuan. Akan tetapi yutabaru fi aibiqasdihi bihi az-zikra aw az-zikra wal i'lam. Akan tetapi ketika seorang makmum mengingatkan imam bahwa dia salah, dia mengucapkan subhanallah, tapi niatnya ayyuk sida bihi az-zikra, dia niatnya zikir, meskipun tujuannya adalah untuk mengingatkan imam bahwa imam itu salah, tapi dia aja zikir, au zikra wal i'lam, atau zikir dan memberitahu imam kalau dia salah. Wa illa, apabila tujuannya cuma hanya memberitahu imam, wah imamnya salah, saya harus baca subhanallah, tujuannya dia itu mengingatkan imam saja tanpa zikir, maka batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Tapi ketika dia imam salah, saya ingatkan saja, tapi saya niatnya zikir subhanallah, atau niat saya zikir tapi juga memberitahu bahwa imam salah, zikir bersamaan dengan memberitahu atau zikir tok, maka sholatnya sah. Tapi kalau niatnya cuma memberitahu bahwa imam salah, maka batalat sholatuhu, maka batal sholatnya si pengingat tadi. Nah, tapi kalau perempuan ketika ada imam atau gerakan imam yang salah, maka dia menepuk tangan dengan cara yang luar ini diketemukan dipukulkan ke yang dalam bagian dari tangan seperti ini. Nah, seperti ini. Lah, kalau misal dia bertepuk seperti ini, yang dalam ketemu dengan dalam seperti ini, dan itu tujuannya tala'ub, untuk guyonan, dolanan, maka batalat sholatuha, maka batallah sholat si perempuan tadi. Jadi kalau imam
Kalau ada makmum mengingatkan imam, makmumnya laki-laki, maka dia mengucapkan subhanallah dengan niat zikir dan memberitahu, atau dia zikir saja. Kalau niatnya untuk memberitahu saja maka batal. Kalau perempuan harus dengan menepukkan tangannya, yang ini begini, tidak boleh seperti ini. Dan kalau seperti ini tujuannya tepuk tangan untuk mainan talaqub, maka batalat sholatuha, maka batal sholatnya. Yang nomor 5, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, auratul rijal, auratul rajuli, zakari. Yang perbedaannya itu adalah auratnya laki-laki dan perempuan. Wal auratu ma baina surrah war rubbah. Adapun auratnya laki-laki itu adalah sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Sesuatu yang berada di pusar dan lutut. Wa amma surratu war rubbah falaisa minal aurati. Adapun pusar dan lutut itu bukanlah termasuk aurat. Kalau secara teks, ya saya sudah jelaskan kemarin, kalau secara teks memang sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut, yaitu kemaluan, itu adalah auratnya laki-laki. Maka yang wajib ditutupi itu. Jadi sholat katoan saja itu tidak masalah sebenarnya. Akan tetapi tidak punya adab, tidak punya etika ketika kita menghadap ke Allah. Maka Imam Syafi'i mengambil kesimpulan dengan ikhtiyat agar supaya hati-hati, maka lutut dan pusar ini adalah termasuk aurat juga, maka wajib ditutupi. Karena itu untuk lebih ikhtiyat lagi, lebih hati-hati, maka kita mengambil ini saja biar tidak. Masa sih ngadep pangeran Pak Kato Anto kan tidak enak. Etikanya kan tidak ada. Nah, tapi kalau perempuan wa amar mal'atu jami'u badanil mar'ati al-qurrati, semua auratun itu aurat, semua bagian tubuh dari perempuan itu adalah aurat ketika sholat. Itu adalah aurat. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya. Wajah ini seperti ini. Wajah ini. Berarti kuping ini wajib ditutup, karena kuping ini bukan termasuk wajah. Kuping, wajah. Jangan diartikan bahwa kuping ini adalah anggota wajah karena dia menempel dengan wajah, ya jangan. Rambut pun begitu, rambut itu bukan wajah, wajah ya ini. Rambut ini ya tidak, berarti yang wajib itu seperti ini. Waqafaiha, dan pergelangan tangannya. Ini sampai sini. Ujung jari sampai pergelangan tangannya itu adalah bukan aurat. Jadi ketika orang perempuan sholat, Allahu Akbar, dia menutupi sampai pergelangan tangannya maka cukup. Ataupun dinampakkan ujung jarinya saja, itu lebih baik. Nah, ketika ada perempuan sholat, dan perempuan sholat itu mukenanya seperti ini, mukenanya tidak rapat, akan tetapi seperti ini. Ketika dia begini kelihatan dalamnya, maka tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena auratnya terlihat. Nah, untuk perempuan yang biasanya pakai mukena yang tidak lurusan atau yang potongan, kan ada yang biasanya pakai yang rok-rok, ada yang atas-atasan, jadi terputus, terpotong, bukan yang lurusan seperti itu. Itu hati-hati ketika sholat. Semisal ada perempuan sholat tidak pakai mukena lurusan atau terusan sampai ke bawah, dia cuma pakai, ada roknya lalu ada atasannya. Ketika dia sholat dan dia tidak memakai baju, misal dia hanya pakai sarung saja lah sampai segini, ketika dia takbir Allahu Akbar, otomatis kan kalau mukena itu potongan, itu otomatis kan tangannya kan ada di dalam biasanya ya kan, seperti itu yang saya tahu, ada di dalam. Ketika Allahu Akbar takbir dan dia terbuka sampai kelihatan warna kulitnya, maka batal sholatnya. Jadi untuk lebih aman lagi, kalau beli mukena itu yang lurusan saja, lebih aman itu, lebih aman. Kalau potongan itu ya berarti dia dalamannya harus tertutup, benar-benar tertutup, pakai pakaian yang benar-benar tertutup. Lah ketika dia pakai kaos tapi tangannya ada di dalam, bukan ada di luar seperti yang mukena yang lurusan, ada di dalam. Ketika dia mengangkat seperti ini, terlihat kan kainnya kan ikut ke atas. Lah ikut ke atas terlihat tangannya, dia cuma hanya pakai kaos atau pakai sarung sampai segini, terlihat tangannya, maka batal sholatnya. Hati-hati jadi kalau pakai mukena yang semacam itu. Jadi untuk lebih amannya itu adalah pakai mukena yang lurusan yang sekiranya langsung menutup semua. Itu lebih aman dan lebih enak. Nah, seperti itu. Itulah perbedaan antara
sholat laki-laki dan perempuan. Jangan laki-laki itu sholat seperti perempuan, perempuan jangan sholat seperti laki-laki. Kalau laki-laki ya ikuti aturan laki-laki seperti tadi, kalau perempuan ya ikuti aturan perempuan seperti tadi. Nah, saya kira itulah penjelasan tentang perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini saya tidak mau membahas dan malas sebenarnya membahas, tapi mau tidak mau harus saya bahas dan harus saya jawab sebisa mungkin, dan sekiranya senetral mungkin, saya tidak membela yang mana. Ada pertanyaan, Gus, sekarang kan lagi viral, ada seorang ulama, ada seorang tokoh agama yang dia masuk gereja dan berbicara di gereja. Menurut panjenengan bagaimana tanggapannya? Karena di situ ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Ini yang repot. Kalau saya ikut yang mengharamkan, ya berarti saya membela yang menghalalkan. Membela yang mengharamkan. Kalau saya ikut yang menghalalkan, berarti saya membela yang menghalalkan dan tidak setuju dengan yang mengharamkan. Karena pendapatnya ulama ini sampai kapanpun itu akan berbeda. Ini sampai kapanpun saya jelaskan akan berbeda. Akan selalu ada perbedaan karena mereka adalah orang-orang yang mengerti agama. Kita orang-orang yang tidak mengerti agama jangan ikut bicara. Karena zaman sekarang itu lebih banyak orang yang berbicara daripada orang yang mendengar. Baiklah, saya jawab sebisa saya, setahu saya. Sekarang begini, orang masuk gereja, masuk saja tanpa tujuan. Kalau menurut madhabnya Imam Maliki dan Imam Hambali itu makruh. Makruh itu berarti boleh dilakukan, ketika dilakukan boleh dan tidak dosa, tapi lebih baik jangan dilakukan. Itu makruh. Boleh melakukan itu, akan tetapi lebih baik untuk tidak melakukan. Itu makruh, tapi jangan dikatakan haram. Boleh berarti kalau Maliki. Kalau Imam Hanafi sudah mutlak mengatakan itu haram. Lah kalau Imam Syafi'i, sebagian mazhabnya Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Haram ketika itu ada sesembahan di sana. Semisal kita masuk ke gereja ataupun tempat ibadah orang lain, tapi di situ ada sesembahan seperti upacaranya, kita masuk ke sana tanpa ada tujuan, ya maka haram. Akan tetapi halal, boleh kita masuk ke gereja dari sebagian madhabnya Imam Syafi'i dengan adanya izin daripada anggota gereja atau pendeta kah atau siapapun lah, pokoknya orang yang ada di gereja itu atau di tempat ibadah itu, boleh kita masuk ke sana dengan adanya izin dari mereka. Nah, kita juga diharamkan untuk masuk. Nah, apabila kita masuk tanpa adanya izin, maka haram. Tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak apa-apa, izin ataupun tidak dapat izin maka tidak apa-apa. Ada dua pendapat. Jadi terserah sampean. Nah, adapun ketika kita masuk gereja tujuannya itu untuk merusak gereja, tujuannya masuk ke gereja atau tempat ibadah orang lain selain agama Islam, masuknya itu tujuannya untuk merusak tempat ibadah mereka, maka haram. Meskipun itu bukan tempat ibadah orang Islam, haram hukumnya. Atau kita masuk ke gereja atau ke tempat ibadah orang lain, agama lain, bersamaan dengan upacara keagamaan mereka. Kita masuk ke sana dengan izinnya kah atau diundangkah dengan bersamaan upacara keagamaan mereka, maka haram. Kenapa? Karena dengan hadirnya kita itu berarti kan seolah-olah membesarkan acara mereka, ikut mensupport, ikut membenarkan acara mereka. Semisal saya diundang acara ke gereja, saya boleh datang ke sana. Akan tetapi ketika upacara keagamaan mereka sedang berlangsung, saya tidak boleh masuk ke sana. Dengan saya masuk ke sana berarti saya mengiyakan upacara mereka dan secara tidak langsung saya membesarkan upacara mereka.
Nah, apalagi yang masuk itu adalah ulama besar. Saya kan bukan ulama, cuma ya ada pengikutnya paling 1-2. Paling tidak kan orang-orang yang ikut saya kan nanti ngomong, wah, gue sampai masuk masuk surga, masuk gereja. Oh, berarti enggak apa-apa lah. Akan menimbulkan seperti itu, berarti kan akan ada perbincangan di sana, dan perbincangan itu berarti kan membesarkan acara mereka. Misal beginilah. Kita ada pengajian, ya. Bahasanya berarti lebih disederhanakan untuk orang-orang Islam kan begini. Ada pengajian, dihadiri oleh ustadz yang terkenal se-Indonesia. Acaranya itu akan besar. Orang-orang akan membahas acara, wah itu ustadz yang hadir di sana, ustadz yang sana itu hadir lah. Orang-orang akan dengan sendirinya acara tadi besar gara-gara siapa yang hadir di sana. Paham sampeannya? Nah, ketika acaranya tadi itu yang datang cuma ustadz lokalan, ya lokalan saja, tidak akan viral kemana-mana. Itu loh maksud saya. Ketika ada acara manten seorang artis didatangi oleh presiden, maka acaranya itu wah, seolah-olah megah, seolah-olah itu adanya acara terbesar di Indonesia. Akan tetapi ada acara yang lebih besar, lebih mahal budgetnya dari acara manten itu, tapi tidak dihadiri oleh presiden kepala negara, maka tidak akan seviral itu. Sama ketika acara keagamaan orang lain itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, maka acara itu akan seolah-olah besar dan seperti itu. Jadi misal saya diundang ke sana untuk ngisi apalah toleransi apa, hendaknya jangan masuk sebelum acara keagamaan mereka selesai. Selesai acara mereka baru kita masuk. Entah nunggu di luar di warung kopi, kita terserah. Acara selesai baru kita masuk. Kita mau ngisi ceramah kah, mau ngisi apa, itu terserah. Yang penting ketika kita mengisi ceramah di sana, sampaikan kebenaran tentang agama Islam. Jangan sampai kita menutupi kebenaran agama Islam gara-gara kita diundang oleh orang non-muslim. Kita ngomong bahwa Tuhan kita ya Allah. Kalau orang itu masuk sholat, ya harus sholat. Kalau orang itu patuh kepada Allah, ya masuk surga. Harus disampaikan kebenaran tentang agama kita. Jangan kita menutup-nutupi. Semua agama itu sama saja, Pak. Mau Kristen, mau apa saja. Kalau orangnya baik, ya tetap akan masuk surga. Lah itu yang keliru. Berarti kan seolah-olah menutupi kebenaran agama kita. Agama kita yang benar adalah ketika orang itu Islam, mukmin, dia mau masuk surga, ya sudah masuk surga. Selagi ada iman di hatinya, maka dia akan masuk surga. Ketika orang kafir itu, orang non-muslim itu tidak iman kepada Allah, berbuat baik seperti apapun, dia tidak akan masuk surga. Nah, kalau mengatakan agama apapun itu benar agamanya, maka mari kita berbuat baik kan. Nah, itu yang salah. Berarti menutupi kebenaran agama kita. Boleh ceramah di sana, tapi agama kita sampaikan kebenarannya. Seperti itu. Lah kalau kita mengatakan agama itu semua baik, diteruskan bagi pengikutnya masing-masing. Lah itu tidak apa-apa. Berarti kalau saya ya tetap mengatakan bahwa Islam itu yang baik, tapi kalau sampean mengatakan Kristen itu yang baik, ya terserah kamu. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau mengatakan semua agama itu baik dan semua orang yang baik itu akan masuk surga meskipun agamanya Kristen, meskipun agama Buddha, ya itu yang salah karena kita menutupi kebenaran agama kita. Itu yang jadi masalah. Bukan masuk ke gerejanya. Makanya kita itu lebih banyak ngomong daripada mendengar. Mereka itu yang beda pendapat, sama-sama punya dalil, sama-sama punya pegangan, dan mereka sama-sama punya etika, punya punya kaidah, gitu loh, punya dasar agama. Jadi kita tidak boleh menyalahkan itu yang masuk ke surga, dan kita juga tidak boleh menyalahkan yang mengharamkan masuk ke neraka, ke gereja, gitu loh. Jangan seperti itu. Lah kalau seperti itu kita malah mengadu domba antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Kita ngomong, wah katanya itu begini haram, tidak benar lah. Akhirnya ada perdebatan di antara orang-orang bodoh yang tidak mengerti agama dan dia sok mengerti dengan dasar katanya. Nah seperti itu. Dan sholat di dalam gereja itu makruh. Makruh berarti tidak apa-apa, akan tetapi lebih baik jangan di sana.
Yang penting tempatnya suci, sudah selesai, tidak masalah. Sholat di gereja. Akan tetapi bukan berarti sholat di gereja itu makruh. Kita diperbolehkan sholat di sana. Juga ketika kita dikatakan makruh sholat di gereja, bukan berarti haram sholat di sana, tidak. Terus bagaimana? Itu tergantung keadaan kita bagaimana ketika kita ada di gereja. Semisal kita ada di gereja, keadaan sudah mepet, wah ini asar sudah mau habis, ini kurang sekitar 10 menit, 15 menit. Kalau saya keluar, masjid musola masih jauh dari sini, butuh waktu 10 menit, belum wudhunya, belum sholatnya. Maka waktu saya habis gara-gara saya keluar dari gereja ini untuk mencari masjid atau musola. Lebih baik dia sholat di situ. Yang penting tempatnya itu suci. Nah, makruh sholat di sana menurut sebagian mazhab Syafi'i dan Imam Hambali. Akan tetapi bukan berarti kita diperbolehkan sholat di sana. Makruh bukan berarti diperbolehkan, dan makruh bukan berarti diharamkan. Nah, kalau masih ada waktu banyak 1 jam dan dia mencari masjid masih bisa, jangan sholat di sana lah. Seperti itu. Berarti bukan berarti haram. Lah juga bukan berarti diperbolehkan. Lah bukan berarti haram apa? Lah kalau waktunya sudah mepet, tidak ada tempat lagi kecuali di gereja, ya sudah, tidak apa-apa. Gitu loh. Lah kalau kita mengatakan tidak apa-apa sholat di gereja, ya jangan dikatakan tidak apa-apa. Tergantung situasi dan kondisi. Dulu, nah ini kan kita kan harus ngomong, harus fair. Dulu Nabi itu ketika sholat di Ka'bah itu ada berhala. Maka sholat di gereja yang ada berhalanya itu tidak apa-apa, karena Nabi dulu sholat di Ka'bah itu ada berhalanya. Dulu Nabi sholat di Ka'bah ada berhalanya. Kekuatan Nabi ketika itu tidak sebesar setelah Fathul Mekah. Ketika sudah Rasulullah itu menguasai Mekah, kota Mekah, maka dihancurkan berhalanya. Sholatlah Nabi di sana. Nah, ketika Nabi waktu itu misal menghancurkan berhala itu, kekuatan Nabi belum bisa menguasai Mekah, maka beliau terpaksa sholat di situ dengan adanya berhala. Jadi jangan kita mengambil Nabi saja tidak apa-apa. Dulu sholat ada berhala di Mekah. Loh, jangan seperti itu. Toh setelah itu Rasulullah menghancurkan berhala itu setelah Rasulullah menguasai kota Mekah. Lah seperti itu. Makruh hukumnya sholat di gereja, bukan berarti kita diperbolehkan sholat di sana. Makruh sholat di sana bukan berarti kita diharamkan sholat di sana. Kalau waktunya masih ada sekitar 1 jam, kita masih memungkinkan kita untuk cari masjid, ya cari masjid. Bukan berarti makruh berarti sholat di sana boleh, ya jangan. Gitu loh. Nah, bukan berarti kita haram sholat di sana. Lah kalau waktunya sudah mepet 15 menit, cari masjid saja masih butuh waktu 10 menit, belum wudhunya, belum sholatnya, maka habis waktu kita tidak sholat. Ya tidak apa-apa sholat di sana, bukan berarti haram, ya boleh. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kesimpulan saya? Kesimpulan saya, kita jangan terlalu banyak ngomong dan kita jangan terlalu banyak ngurusi khilafiyah ulama. Kita jangan terlalu masuk di antara khilafiyah ulama. Gitu loh. Biarkan mereka yang mengatakan halal, ya sudah biarkan. Toh mereka ulama ya ngerti agama, yang mengharamkan ya toh biarkan mereka yang mengharamkan. Kita bagaimana? Ya terserah mereka. Kita cuma ada di tengah-tengah saja. Caranya bagaimana? Kalau tidak ada perlu jangan ke gereja. Tapi kan toleransi beragama. Toleransi beragama, saya ngaji di masjid ini, sampean yang Kristen jangan ke sini. Karena apa? Karena tidak ada perlunya sampean ke sini. Saya ngomong macam-macam di sini, toh sampean tidak akan masuk Islam kalau sampean tidak punya hidayah, tidak dapat hidayah dari Allah. Begitu juga mereka yang agama non-Islam, kita tidak usah ikut-ikutan acara mereka, karena ikut-ikutan acara mereka itu tidak ada gunanya. Toh kita masih meyakini Allah Tuhan kita. Jadi toleransi beragama, saya ngaji di tempat beribadah, di tempat ini, di masjid ini, di musola ini, sampean yang non-Islam jangan ke sini, tidak usah ke sini. Begitu juga mereka yang mengadakan acara keagamaan, kita yang Islam jangan ke sana. Kalau tidak ada perlunya, kalau mau sederhana ngobrol kan di warung kopi bisa. Itu toleransi beragama kalau menurut saya. Jadi toleransi beragama bukan berarti kita sembahyang orang Kristen ada di sini, ya tidak usah lah. Buat apa, nggak ada gunanya. Lah mereka
melakukan upacara keagamaan, kita ada di sana. Mau apa? Toleransi keagamaan kita ikut. Ya tidak ada gunanya. Mereka sholat pun mereka tidak dapat pahala, kita ke sana pun tidak dapat apa-apa. Jadi masuk surga lagi. Masuk gereja itu diperbolehkan, ada juga yang mengharamkan. Kita tidak usah ada di antara khilafiyah para ulama. Al-huruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilafnya ulama, perbedaan pendapatnya ulama, mustahabun itu disunnahkan. Jadi sekali lagi kita tidak usah mengadu domba dengan ucapan kita yang ini haram, ini begini, suasana makin ruwet. Kita doakan saja ulama kita rukun, sejuk, meneduhkan. Ketika kita melihat itu enak, mereka duduk bersama-sama, tidak ada perdebatan. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak usahlah kita membahas masuk inilah, masuk apa gereja lah, masuk apa itu tempatnya orang apa, tidak usah gitulah. Saya kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan manfaat dan pencerahan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan tadi tidak sesuai dengan harapan sampean. Jawaban saya tidak sesuai dengan harapan sampean. Mungkin ada yang mengharap saya ikut yang haram, mungkin ada yang mengharap saya ikut yang halal. Saya tidak ikut yang haram dan saya tidak ikut yang halal. Terserah mau dibagaimanakan pun mereka akan tetap beda pendapatnya karena sama-sama punya pedoman dan pedomannya sama-sama benarnya. Yang salah kita yang ikut ngomong tapi tidak ngerti agama, tidak punya pedoman. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.